Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini aku mau cerita, aku mau berbagi pengalaman aku daftar menjadi PMI, pekerja migran Indonesia. Syarat-syaratnya apa aja yang harus dipenuhi untuk menjadi PMI, aku akan bahas di video kali ini. Langsung aja kita mulai ceritanya. Oke teman-teman, sharing di video kali ini menurut berdasarkan pengalaman pribadi aku daftar menjadi pekerja migran Indonesia di tahun 2024. Teman-teman jangan salfok sama kalendernya ya, di kalendernya itu tahun 2016. Karena aku sekarang posisinya lagi ada di gudangnya Ama. Aku ambil video ini di gudangnya Ama gitu. Oke, langsung aja. Untuk daftar jadi PMI atau pekerja migran Indonesia itu ada 3 syarat berdasarkan pengalaman aku gitu ya. Jadi ada 3 syarat itu. Yang pertama, kita harus lengkapi dokumen. Dokumennya itu terdiri dari pertama KTP asli. Karena semua dokumen kita harus lengkapin itu yang asli semuanya gitu. Pertama KTP asli, kedua kartu keluarga asli, yang ketiga akte lahir asli, terus yang keempat harus ada ijazah terakhir asli gitu. Semuanya harus asli. Dan yang kelima harus ada surat izin dari kelurahan tempat kita tinggal gitu, sesuai dengan alamat KTP kita. Dan itu harus ada di stempel dari kelurahan atau kepala atau dari balai desa gitu. Oke, selain syarat yang tadi juga harus ada surat izin dari keluarga. Itu juga disertai dengan materai. Oh iya, tadi surat izin dari kelurahan juga harus ada materai dan harus ada nomor registernya. Itu jangan lupa. Karena kalau enggak kita harus bolak-balik. Pengalaman aku 2 kali balik ke kelurahan karena di surat izin dari kelurahan itu nggak dilampirkan ada nomor registernya itu yang di atas gitu. Itu kan harus keluar dari kelurahan gitu. Jadi aku balik lagi dan aku cetak ulang. Terus suami aku yang bertanggung jawab juga untuk aku, dia tanda tangan lagi gitu. Jadi ya kita harus benar-benar sesuai gitu ya apa yang diminta dari PT gitu. Terus setelah dokumen, dari semuanya dokumen itu kalau nggak salah ada 6 tadi ya. Pertama KTP asli, kedua kartu keluarga asli, ketiga akte lahir asli, terus keempat ijazah terakhir yang asli, yang kelima surat izin kelurahan yang asli, terus yang keenam ada surat izin dari keluarga yang bertanggung jawab atas kita yang mau pergi menjadi pekerja migran Indonesia. Oke, dari semuanya itu yang asli, aku juga mau berbagi cerita waktu aku akte kelahirannya itu masih model yang lama gitu. Jadi belum berbarcode. Oh ya, jadi semuanya itu kayak kartu keluarga, akte lahir, itu semuanya harus berbarcode ya teman-teman. Terus apalagi ya? Pengalaman aku waktu aku harus ada barcode di akte kelahiran. Kebetulan kan domisili aku di Bekasi. Waktu itu Bekasi kan masih belum ada antara kota sama kabupaten. Jadi tahun 1900-an gitu. 1991 itu kota Bekasi masih gabung sama Jawa Barat. Jadi tidak ada yang namanya kota Bekasi atau kabupaten. Jadi semuanya itu kabupaten gitu. Dan pas aku daftar di tahun 2024, aku harus diminta kartu keluarganya itu berbarcode. Sedangkan di akte kelahiran, di akte kelahiran itu harus ada yang berbarcode. Sedangkan di akte kelahiran aku itu tulisnya Kabupaten Bekasi. Dan kalau kabupaten kan ada pusatnya di Cikarang gitu. Di Cikarang.
Jadi aku dari kota Bekasi, aku jalan ke Cikarang, Delta Mas tepatnya. Jadi aku jalan sendiri tuh, aku bawa motor, kurang lebih dari Bekasi karena aku nggak tahu jalan ya. Jadi tuh ke Delta Mas butuh waktu 2 jam karena aku pelan-pelan banget. Bener-bener sendiri perjuangan aku untuk daftar jadi PMI itu aku jalanin. Aku harus ubah itu akte kelahiran aku yang berbarcode. Terus butuh waktu 2 hari sih. 2 hari untuk aku bisa terbit akte kelahirannya. Karena aku bener-bener mengapresiasi Kota Bekasi. Aku terima kasih karena surat-surat semuanya itu gampang banget, mudah banget aku urusnya gitu. Dan bener-bener tidak memakan biaya atau apapun. Bener-bener Bekasi itu tuh udah bagus banget. Oke. Kalau kita jalan sendiri itu kita jadi tahu apa aja yang kita harus penuhi, jalannya gimana gitu. Terus pengalaman aku juga urus kartu keluarga itu kan harus berbarcode ya. Itu juga cuma sehari, bahkan gak sampai sehari sih sebenarnya. Asal dokumen kita kayak urus kartu keluarga kan kayak untuk KTP semuanya gitu kan harus lengkap gitu. Itu cuman setengah hari juga udah jadi gitu. Kartu keluarga waktu itu aku urusnya di daerah Galaksi gitu, Galaksi Bekasi. Jadi nggak sampai 1 hari langsung terbit gitu akte keluarga aku. Oke, dari dokumen semuanya itu yang menurut aku paling rumit yang aku bikin itu kelurahan. Karena mohon maaf ini ya, aku bukan yang ngejelek-jelekin atau gimana, karena ini aku bercerita menurut pengalaman pribadi aku. Untuk di kelurahan aku harus nunggu lumayan lama gitu, karena ya emang sih lurahnya itu kan banyak jadwalnya, banyak ada rapat, ada upacara. Kebetulan waktu itu aku ngurusnya itu di hari Senin, jadi kan kalau hari Senin itu ada upacara, jadi aku baru siang baru bisa dapat stempel sama tanda tangan Pak Lurahnya gitu. Dan setelah dokumen semuanya aku udah urus semuanya, aku langsung serahin semuanya ke PT gitu, untuk PT urus semuanya. Setelah syarat dari dokumen, tadi yang pertama kan dokumen ya, syarat daftar jadi PNI. Yang kedua, itu syaratnya harus kita punya tekad yang kuat. Karena kalau dokumen udah lengkap semua, kita masih belum punya tekad yang bulat, masih ragu-ragu gitu, itu nggak bisa gitu. Karena kalau kita udah terjun, kita udah mau masuk menjadi PMI, kita harus punya tekad yang kuat, tekad yang bulat, yang besar. Karena untuk kedepannya kalau misalnya kita udah masuk, kita udah terbang ke Taiwan, kita tuh maaf, kita tuh udah nggak bisa kayak mau pulang, mau berhenti aja, karena nggak bisa. Kita tuh kerja jadi PMI ke Taiwan itu kontraknya 3 tahun, teman-teman. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar, karena kita harus menjalani hari-hari gitu. Kita harus menjalani hari-hari, kita jauh dari keluarga, jauh dari anak. Justru dengan kayak kita punya tekad yang kuat gitu, yang bulat, yang besar, kita gak akan punya pikiran untuk berhenti di tengah jalan gitu. Terus pengalaman aku pribadi, aku untuk jadi PMI, pekerja migran Indonesia, itu memikirkan semuanya itu enggak sehari 2 hari atau 1 bulan 2 bulan. Karena aku dengan suami memikirkan ini semuanya selama 1 tahun. 1 tahun kita pikirin bolak-balik gitu. Terus dengan keputusan akhirnya kita semua sekeluarga, oke, kita bisa melangkah. Kita bisa melangkah
aku bisa jalan untuk jadi pekerja migran Indonesia. Gitu. Tadi yang pertama kan syaratnya dokumen, yang kedua tekad yang bulat, tekad yang kuat, gitu. Dan yang ketiga ini adalah yang gak kalah pentingnya dari semuanya itu adalah restu keluarga. Restu keluarga dan restu dari, kalau pribadi aku, restu dari suami gitu ya. Jadi itu yang penting banget sih dari semuanya itu. Karena kalau masuk PT itu harus punya restu dari keluarga yang bertanggung jawab untuk kita bisa melangkah menjadi pekerja migran Indonesia gitu. Oke, jadi dari syarat semuanya itu kita kalau udah kita penuhi semuanya, kita bisa melangkah jauh, kita nggak ragu-ragu, kita udah kerja di Taiwan ya, kita udah fokus gitu. Jadi untuk kalian semua yang ada niat untuk daftar jadi pekerja migran Indonesia dan sudah bisa punya dari semua 3 syarat itu udah lengkap, aku doain semoga kalian jalannya lancar-lancar aja gitu, lancar-lancar seterusnya gitu, sampai terbang, sampai kerja di Taiwan gitu. Bagi kalian yang lihat video ini, semoga terinspirasi dan semoga ada bayangan-bayangan apa yang perlu disiapkan gitu. Oke, kayak begitu aja. Sekian dari video ini. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman semua yang mau daftar menjadi pekerja migran Indonesia. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.